Kerumunan itu beda dengan kerumunan. Saya baca itu di Twitter dia. Ya, jadi kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Satu kerumunan belum tentu kerumunan. Dan sebuah kerumunan bisa jadi itu sebuah kerumunan kalau itu diputuskan kerumunan. Tapi kalau itu diputuskan bukan kerumunan, maka itu bukan kerumunan walaupun itu kerumunan. Karena kalau itu, ambil contoh, berkumpulnya orang banyak itu disebut kerumunan, ada juga orang berkumpul banyak bukan kerumunan. Jadi sebenarnya tergantung siapa yang membawa kerumunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya Edi Mulyadi. Saya punya tamu istimewa, Ustadz Haikal Baras, tapi kita lebih banyak kenal beliau sebagai Babe Haikal. Ulama Betawi, masih muda, berani, urat takutnya udah putus. Barusan kita ada acara sama-sama di sebuah rumah teman yang kena musibah. Beliau datang sebagai penceramah dan sebagai pengantar dia bilang, gue bingung, gue ngimpi aja dilaporin. Sampai sekarang masih belum kelar. Beh, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ini cuma satu, jadinya begini repot juga. Insyaallah. Beh, kita ngobrol sebentar soal kerumunan ini kan masih seru deh. Kerumunan. Ya, kan kalau Bapak Haikal sempat nonton beberapa video saya, termasuk yang tadi pagi terakhir. Ya. Itu saya mengutip Buya Anwar Abbas, Ya. Sekum MUI, Ya. Sekum Wakil Ketua Umum. Wakil Ketum. Ya, Wakil Ketum. Lalu ada teman saya, senior saya, nulis artikel, Bang Asyari Usman. Udahlah Pak Jokowi, jangan ngeyel, akui aja salah, Ya. minta maaf, Ya. bayar denda. Iya. Tapi karena Pak Jokowi tidak ditahan supaya berkeadilan, Iya. bebaskan juga Habib Rizik Syihab. Setuju. Nah, gimana Bang Haikal? Jadi gini, saya mau kasih definisi dulu Ya. supaya nggak salah. Kerumunan itu beda dengan kerumunan. Saya baca itu di Twitter dia. Ya. Jadi kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Satu kerumunan belum tentu kerumunan. Dan sebuah kerumunan bisa jadi itu sebuah kerumunan kalau itu diputuskan kerumunan. Tapi kalau itu diputuskan bukan kerumunan, maka itu bukan kerumunan walaupun itu kerumunan. Karena kalau itu, ambil contoh, berkumpulnya orang banyak itu disebut kerumunan, ada juga orang berkumpul banyak bukan kerumunan. Jadi sebenarnya tergantung siapa yang membawa kerumunan. Bingung dah loh. Sepintas kita ingat fatwa profesor yang kemarin. Apa kemarin? Pelanggaran HAM itu pelanggaran bulat, kita nggak paham. Tapi ini kita ujungnya ngerti. Kerumunan itu tergantung siapa. Kalau diputuskan untuk kerumunan. Kalau bukan, ya bukan. Nah, ini konkretnya bagaimana dengan tadi saudara kita yang di Momere tadi? Ya, mungkin Pak Jokowi spontan. Ya, Pak Jokowi spontan, tapi yang kita bingung orang-orang yang di dekatnya dia selalu ngeles. Ya, kalau saya nih ibaratin, saya sih minta maaf. Oh, ternyata dari film, dari video yang diputer ternyata ini menimbulkan kerumunan. Apalagi dengan melemparkan hadiah, itu namanya mengundang orang datang. Jadi bukan spontan dong. Ada bukan, ada yang lucu itu komentarnya. Komentar orang justru membagi hadiah biar bubar. Maaf. Ada tuh yang ngomong begitu. Tapi pendidikannya cukup tinggi. Kan kita bilang ini maaf, itu di mana pikirannya? Kalau dilempar tai kucing bubar. Ya bubar, dilempar tai kotok bubar, dilempar hadiah datang, Cok. Iya. Betul nggak? Bukan kita marah sama Pak Jokowi, bukan, tapi orang di sekitarnya ini kudu ditertipin. Nah, gini, Sebagaimana buzzer juga mesti ditertipin. Baik, Kal. Ini kan kita tahulah bagaimana penerapan hukum di negeri ini. Di tangan penguasa, dilipat, ditekuk, dinyukir balik segala macam kan. Nah, Habib ini kan ditangkap di penjara bukan karena hanya kerumunan. Tapi ada pasal yang diselundupkan, pasal penghasutan. Sehingga tuntutannya 6 tahun penjara dan penyidik berhak menahan. Nah, ini kan selalu diselundupkan. Nah, ngomong-ngomong soal penghasutan, ini kalau kita baca artikelnya Profesor Suteki, apa yang dilakukan Jokowi di atas mobil dengan melemparkan souvenir
itu sudah penghasutan. Menghasut orang untuk datang berkumpul, itu gimana nih? Nah itu dia, itu mesti orang hukum yang menjawab. Karena kita bukan orang hukum, tapi sebentar lagi saya lulus sarjana hukum. Allah Akbar, alhamdulillah. Untuk teman-teman ketahui, saya lagi kuliah S1 lagi. Di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah saya ambil S1 lagi, habis ini lulus sarjana hukum. Begitu mau ambil lagi advokat, mau ambil pengacara, baru deh yang lawan-lawan hukum gue bisa tanggapinnya. Begitu. Kalau kita mau jadi negara hukum. Tetapi saya tidak akan pernah mengakui negara hukum kalau soal kerumunan belum tuntas. Bagaimana cara tuntasnya? Kita mengerti bahwa Pak Presiden adalah Pak Jokowi adalah presiden, kedatangannya diminati oleh semua orang yang mendukungnya, dan apalagi beliau suka bawa hadiah, orang juga datang. Apakah itu pengasuh atau tidak, itu pengadilan yang menentukan. Tapi kalau umpamanya demi keadilan, tolong dong, yang namanya kerumunan kalau mau proses semuanya. Kalau enggak juga enggak semuanya. Katanya quality before the law. Begitu. Itu yang kita kritisi. Ini kan usulan Bang Asari Usman kan cukup menarik nih, nggak usah ribet, nggak usah repot, kita nggak usah saling menyalahkan. Udah Mas Jokowi minta maaf aja deh, ngaku salah. Itu kira-kira bakal dilakukan nggak? Saya pesimis, sebab kalau itu bilang minta maaf ngaku salah, berarti implikasinya akan ada tekanan untuk membebaskan Habib Rizik. Memang itu masalahnya kan belum mau. Ini kan semua cuma political will doang. Mau berdamai apa tidak, atau mau menciptakan api dalam sekam seperti ini. Bukan soal apa-apa. Saya nggak bilang menghasut, tetapi dalam hati antum kesel nggak Habib Rizik diperiksa? Kesel banget. Itu terjadi di hati semua orang, saudara. Karena itu demi untuk kedamaian, ketentraman, lihat ke depan yang baik. Yuk kita tatap ke depan yang baik. Kita udah lupain. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal berkeadilan ini, kira-kira sebetulnya apa sih yang dimauin pemerintah terhadap Habib Rizik Syihab? Kok sampai segitunya gitu loh? Itu kita susah menjawab. Karena memang yang dimauin apa? Wallahu alam. Yang sekarang udah ditahan kok. Ya udah dong mestinya, gitu dong ya. Udah bayar denda malahan kan? Udah bayar denda, udah dong mesti cukup, biar bisa kembali ke keluarganya, gitu loh ya. Ya, wallahu alam, kita berharap. Tapi jangan lupa, kita mesti fair, Bang Edi. Fairnya apa? Fairnya itu ada perbaikan, ada komunikasi yang baik dengan Bapak Kapolri yang baru. Ada komunikasi yang baik, ada perubahan yang baik. Mungkin perubahannya itu pelan-pelan, tidak langsung jublak begitu. Kalau istilah orang Betawi. Kenapa perubahannya baik-baik? Dahulu di mana, sekarang di mana. Dahulu bagaimana, sekarang bagaimana, kan kita tahu. Jadi lihat ke sono ada perbaikan, dan Pak Sigit Pak Listio Sigit Prabowo menurut pendapat kami orang yang sangat komunikatif dan inspiratif dan juga apresiatif. Buktinya apa? Buktinya ketika kita rame-rame undang-undang ITE kita permasalahkan, dia langsung ambil komando bahwa yang boleh melapor itu orang yang dituju. Nah, itu satu. Yang kedua, kalaupun udah itu harus diupayakan, kalau bahasa kita tabayun. Mediasi, dan polisi bersedia menjadi mediasi untuk diperbaikan yang salah, semoga minta maaf. Dua. Yang ketiga, kalau dia mencuit sendiri, maka polisi tidak menangkap. Ini komitmennya. Dia akan melakukan DM, direct message, untuk menghapus atau bertanya lebih lanjut atau mengundang klarifikasi apa maksud daripada. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi soal sebelum DM tadi menarik, tapi sebelumnya tadi bahwa di awal jabatannya kan Sigit bilang hak hukum tidak lagi tajam ke bawah. Hukum berlaku untuk semua. Nah, kemarin setelah kerumunan terjadi, Ibu Kurnia dan kawan-kawan kan melaporkan Jokowi ternyata tidak diproses, bodoh-bodoh diterima pun enggak. Kan ini sama aja, mohon maaf. Omong kosong aja nih, gimana nih? Mungkin datanya belum lengkap, mungkin laporannya belum pas. Tunggu sebentar lagi, Anda juga mau melaporin. Sebab kalau kita menilai orang yang melapor, kita nggak bisa. Fairnya nggak bisa. Kenapa? Kita nggak pegang datanya dia. Kita nggak tahu apakah bukti-bukti cukup atau tidak. Itu fairnya. Saya udah wawancara sama Bu Kurnianya. Udah wawancara. Udah kita bawain datanya, videonya, segala macam. Tapi memang mereka nggak mau terima laporan itu, gitu. Nah, siapa itu yang nggak mau terima? Itu oknum atau SKPT-nya, petugasnya. SKPT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Begini saudara yang melihat ini semua. Ambil kisah di zaman Nabi. Ada seorang Yahudi yang menarik kudungan seorang wanita muslimah sampai jatuh. Sampai terbukalah auratnya dan rambutnya. Pertanyaan saya kepada semua yang melihat video ini, Nabi Muhammad menghukum seluruh Yahudi atau menghukum orang yang tarik? Yang tarik. Karena itu jangan pernah menilai
satu instansi atau institusi cuman karena satu atau dua orang. Cakep. Itu fairnya, karena umat Islam ini kita mesti adil. Jangan sampai rasa benci membuat kita ketidakadilan. Yang Nabi lakukan, Nabi menghukum satu orang Yahudi, tapi yang lain masih terikat dengan piagam Madinah untuk saling menghormati. Kalau umpamanya ada seperti itu, saran saya ini tolong dengar, jangan dipotong, jangan menghina kepolisiannya. Mungkin ada 1, 2, 3, di mana-mana pasti ada yang perlu perbaikan. Tetapi kalau ini seluruhnya kita tahu jelek, baru kita bilang jelek. Tapi bukankah ada ratusan ribu? Begitu contohnya. Nah gini, satu lagi masih soal itu bukan mau ngeyel, bukan mau ngeyel nih ya pemirsa ya. Tapi waktu Novel Baswedan mengomentari tewasnya Ustadz Mahir di rutan Barreskrim, dia bilang keterlaluan amat sih, orang sakit ditahan sampai meninggal, itu dibuat laporan. Dan polisi menerima laporan itu, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi mengatakan, tugas polisi melayani, polisi harus menerima semua laporan masyarakat. Ini gimana kontradiksi ini? Bagaimana tuh ya? Aneh kehabisan kata-kata tuh begitu. Aneh nggak ngikutin juga tuh begitu. Gitu ya. Tapi kontradiksi dong kalau gitu dong. Gimana? Sangat kontradiksi. Sangat kontradiksi. Yang satu dikabulin, yang satu nggak dikabulin, gitu ya. Nah, tapi mari kita lihat, kita laporin lagi. Laporin lagi. Ya, kita laporin lagi yang punya data, yang kalau bisa yang laporin itu yang hadir di Nusa Tenggara. Waduh, mantap bener ya. Oke, satu lagi. Kalau yang nggak hadir kan dilihat di layar doang. Tapi kalau yang hadir, Pak, saya hadir. Saya didorong-dorong. Saya pakai masker sampai melorot. Saya pakai BH sampai melorot. Saya pakai celana sampai melorot. Saya didorong-dorong. Nah, itu ada dramatisir begitu jadi bagus. Ini berarti kerumunan yang mendorong-dorong begitu. Saudara sekalian, obrolan dengan Mbak Haikal memang luar biasa. Ulama muda Betawi yang ceplas-ceplos. Dan kalau ngomong soal follower, wah, saya Bang Edi channel nggak ada apa-apanya dibanding. Nah, walaupun udah berkali-kali di take down ya. Saya mau protes itu. Follower saya udah 6 juta, 7 juta, hilang lagi. Di take down ya? Nggak tahu kemana. Hilang lagi. Itu sudah setahun ini nggak pernah. Kalau gue follow nggak ngikut, gue follow nggak ngikut. Saya liatin, saya ngikutin. Kan ada tambahan, biasanya kan laporan. 99 kan, 99 follower baru, 99 new follower 99. Saya tambahin semua. Ya Allah, berbulan-bulan. Hilang lagi. Udah mau setahun kagak nambah. Aduh. Bagaimana itu ceritanya? Setahun nggak nambah. Apa Babe nggak posting lagi kali? Posting tiap saat. Ya, udah. Selalu. Nggak nambah. Ada apa tuh? Tanyanya mau YouTube ya ke saya. Terima kasih. Terima kasih banyak dari saya Edi Mulyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.